Balik lagi ke praktikum pemodelan pertambangan. Sekarang kita bakalan masuk ke materi setelah UTS, yaitu materi tentang estimasi. Jadi langsung aja ke buka LeapFrog-nya. Terus jangan lupa extensionnya itu diaktifin nih di checklist extension edge-nya. Nah, edge-nya ini nih maksudnya itu adalah modul dari LeapFrog-nya itu untuk modul geostatistik sih jatuhnya. Dia tuh modul geostatistik yang bakalan ngebantu kita untuk melakukan estimasi. Nah, kalau udah langsung aja get started. Oke, terus langsung new project aja. Kita namain praktikum 8. Nah, kalau udah masuk ke scene view, sekarang kita itu bakalan melakukan estimasi terhadap data DEM secara 2 dimensi nih. Nah, kita punya 2 file data DEM. Yang pertama itu file data DEM yang 720 meter, dan yang kedua itu 90 meter. Nah, data DEM-nya ini nih lokasinya itu di Pulau Panaitan untuk studi kasus yang sekarang. Nah, sekarang kita import aja dulu data DEM-nya melalui point, klik kanan, terus import points. Nah, di sini ada 2 kan data DEM-nya ini. Nah, kita pakai yang 720 dulu aja. Terus di sini ada file datanya XYZ. Terus ini bagian elevation not imported kita ganti jadi numeric. Terus finish. Terus kita drag. Nah, terus point size-nya kita ubah jadi 10. Oke. Nah, ini adalah data DEM Pulau Panaitan yang 720 meter. Maksudnya 720 meter ini adalah, jadi kita melakukan sampling data itu jaraknya per 720 meter. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Terus bisa dibandingin nanti sama yang data 90 meter. Sekarang kita import aja dulu data 90 meter. Caranya sama kayak yang tadi. Terus ini kita ubah juga jadi numeric. Kita coba drag. Nah, inilah hasil yang data DEM 90 meter. Jelas kelihatan kalau misalkan yang 90 meter ini lebih bagus, lebih detail ya, karena kan juga jarak pengambilan sampling datanya juga lebih rapat. Nah, kalau di zoom nih kelihatan nih kotak-kotaknya lebih kecil kan, jauh lebih kecil daripada yang 720 meter. Nah, sekarang objektif kita di praktikum kali ini itu adalah kita mau modelin nih, kita mau estimasi yang dari data DEM 720 meter ini, kita mau estimasi semirip mungkin dengan yang 90 meter. Nah, kita mau estimasi dulu nanti. Oke, kalau gitu langsung aja kita pertama-tama buat geological modelnya dulu. Nah, geological modelnya ini nih berfungsi untuk jadi wadah kita dalam melakukan estimasi. Nah, kayak biasa kayak kemarin kita klik kanan terus new geological model, terus enclose object-nya dipastiin semuanya itu masuk ke dalam kotak, karena kalau nggak masuk ke dalam kotak nanti gagal estimasinya. Kalau udah di oke aja. Terus kita ke estimation, klik kanan new domain estimation. Nah, kita select domainnya. Domainnya itu yang output volumes unknown. Jadi domain ini nih berfungsi untuk memilih geological model mana yang mau kita estimasi. Nah, misalkan kalau kalian punya geological model vein nih atau intrusi, nah kalian mau modelin si vein.
Ya udah kalian pencet yang fin, atau kalau mau modelin yang intrusi, kalian pencet yang intrusi kayak gitu. Terus ini oke aja. Nah, ini kita pilih yang hard boundary, terus numeric values-nya dipastiin yang elevation 720 meter. Terus kita klik OK. Oke, kalau udah kita klik ini panahnya, terus ke estimator, klik kanan. Nah, disinilah fungsi-fungsi geostatistiknya berada. Nah, si Leapfrog ini punya 4 jenis estimasi nih. Ada inverse distance, nearest neighbor, kriging, sama RBF. Cuman kita di sini bakalan pakai 3 aja. Yaitu si inverse distance, nearest neighbor, sama kriging. Nah, cuman nanti si kriging itu bakalan kebagi 2. Ada yang namanya anisotropik sama isotropik. Bedanya di mana? Anisotropik itu data kita itu bakalan kita kasih tren, sedangkan isotropik itu nggak pakai tren. Jadi kita mulai aja dulu sama yang inverse distance. Oke, udah muncul nih grafik inverse distance. Di sini ada eksponen. Nah, nilai eksponen ini bakalan mengontrol bentukan grafik ini. Nah, umumnya itu untuk melakukan estimasi IDW itu nilai eksponennya itu 2. Nah, kalau misalkan nilainya itu lebih kecil daripada 2, misalkan 1 nih, nah dia itu grafiknya bakalan renggang, lebih renggang. Sedangkan apabila nilainya lebih besar daripada 2, grafiknya itu bakalan lebih rapat, lebih turun kayak gitu, dan bakalan bentuknya kayak jadi lebih blocky gitu. Jadi idealnya sih 2 aja pakai. Nah, terus kalau udah dibuka yang tab search, ini adalah tab search option namanya. Dipastiin yang outlier restriction sama sector search-nya ini jangan di checklist, biarin kayak gini aja. Kalau udah di okein, terus udah muncul nih estimation buat ID inverse distance. Terus kita bakalan buat pemodelannya nih. Kita lakukan pemodelannya. Kita pakai block model. Terus kita klik kanan new block model. Nah, muncul nih blocks dan extends. Nah, untuk block size ini kita ubah jadi 90 buat X sama Y-nya. Nah, kenapa 90? Kan tadi seperti yang udah dijelasin tadi. Kalau misalkan kita mau estimasi si data DEM 720 meter itu bisa semirip mungkin dengan yang 90 meter. Nah, makanya kita pilih block size-nya itu 90 buat X sama Y. Z-nya biarin aja. Terus enclose object-nya kita pilih DEM Panaitan 720 meter. Dan pastiin nih size in block-nya ini harus 1 ya. Jangan nilai lebih dari 1 gitu. Terus kita ke evaluation. Nah, di estimation-nya ini kita pilih yang ID. Kita klik ke pindahin ke kanan. Terus nama dari blok modelnya kita ubah jadi IDW, blok model IDW. Terus kalau udah kita okein aja. Oke, terus kalau udah itu kita drag nanti kalau udah ya. Ini belum. Nah, kalau udah komplit kita drag. Nah, ini udah jadi nih estimasinya. Cuman sebelum itu kita klik dulu ini yang show edges-nya ini kita matiin dulu. Nah, sama DEM Panaitannya juga kita matiin aja dulu. Nah, inilah hasil dari estimasi inverse distance. Ya, coba dibandingin aja nih sama yang 90 meter. Kira-kira masih ya udah lumayan lah ya bentukannya. Udah lumayan ngikutin bentukan dari pulaunya. Nah, terus apabila udah
Kita mau sekarang kita pindah modelannya, pindah estimationnya kita pakai nearest neighbor sekarang. Ke estimator lagi, klik kanan, terus new nearest neighbor estimator. Oke, kalau ini udah langsung aja kita klik OK. Nearest neighbor, terus kita buat block modelnya, klik kanan new block model, block size-nya 90 lagi. Terus enclose object-nya 700, yang dem 720, evaluations-nya kita pilih yang NN. Terus block model kita namanya ubah jadi NN aja. Block model NN, oke. Nah, kalau udah kita drag block model NN ke layar 700, yang dem 720 meternya di show aja dulu, terus yang show edges-nya juga dimatiin. Nah, kira-kira begini hasil dari nearest neighbor. Ya, silahkan dinilai sendiri gimana ini, dan coba dibandingin aja dulu sama yang 90 meter dan bandingin sama yang IDW nih. Oke, terus kita lanjut lagi ke estimasi yang ketiga, itu kriging, tapi sekarang kita mau coba kriging yang anisotropik dulu. Nah, kriging itu kita nggak bisa langsung main ke estimatornya, tapi kita harus buat spatial modelnya dulu. Nah, di sini ada spatial model, klik kanan, new variogram model. Karena kriging ini kan sangat erat sekali kaitannya dengan variogram dan variogram map dan segala macamnya. Kayak gitu. Jadi kriging tidak bisa dilakukan, estimasi kriging tidak bisa dilakukan tanpa adanya data variogram. Kayak gitu. Nah, data variogramnya ini sendiri, si Leapfrog itu udah melakukan estimasinya sendiri. Ini ada minor, semi mayor, dan mayor. Bisa dilihat nih satu-satu. Ini ada data yang mayornya, terus semi mayornya begini dan minornya begini. Nah, cuman minor ini kan bisa kita lihat gak ada data karena kan kita memang gak pakai 3 sumbu ya di data ini, cuman 2 dimensi aja, cuman dua sumbu aja. Jadi cuman ada mayor sama semi mayor. Dan juga for information aja, si grafik ini bisa kita geser-geser. Ini tinggal dideketin aja kursor kalian ke tanda plus ini, terus kalian klik kiri, geser-geser kayak gitu. Cuman buat yang ini gak usah digeser-geser aja dulu, nanti aja buat praktikum-praktikum selanjutnya. Nah, terus ini nama variogram modelnya kita ubah jadi anisotropik. Nah, maksud dari anisotropik ini, maksudnya dari yang memiliki tren itu ketika nilai dari si mayor, semi mayor, dan minor ini masing-masing berbeda. Tiap ini tuh beda-beda semua. Ini kan ada 5.300, ini 3.200, dan ini 1.100. Kalau misalkan isotropik, ketiga nilai ini sama semua. Kayak gitu. Terus kita save. Terus exit aja. Nah, kalau udah ada ini anisotropik, baru kita ke estimator, klik kanan, new kriging. Nah, kriging type ini ada dua, ada simple sama ordinary, cuman kita pilih yang ordinary aja sekarang. Terus variogram modelnya kita yang anisotropik. Terus ini name-nya ini kita ganti jadi KR anisotropik. Terus oke. Nah, kalau udah kita buat block modelnya sama kayak tadi caranya. Block size tetap ganti jadi 90. Terus enclose objectnya kita dem Panaitan 720. Evaluationnya kita pilih yang kriging anisotropik. Terus block modelnya kita rubah namanya jadi kriging anisotropik. Oke. Kalau udah, belum nih. Ya, kalau udah
kita drag, kita matiin dulu yang 720, terus show edges-nya kita matiin. Nah, ini hasil dari kriging yang anisotropik. Coba dibandingin aja dulu sama yang 90, sama yang NN, sama yang IDW. Nanti kalian bakalan lihat perbedaannya kayak gimana hasil dari estimasinya. Terus kalau udah, sekarang kita modelin yang satu lagi, kriging yang isotropik. Sama kayak yang anisotropik, kita juga butuh spatial model nih, semi-variogram mapnya yang baru buat si isotropik itu sendiri. Caranya sama kayak tadi, kita buat spatial model yang baru, klik kanan new variogram model. Terus ini namanya kita ubah jadi isotropik. Kalau udah, nah kayak yang tadi udah dibilang kan, kalau misalkan anisotropik, nilai mayor, semi mayor, sama minor itu beda-beda. Nah, kalau sekarang kan kita mau buat isotropik, berarti nilai mayor, semi mayor, sama minor itu harus sama. Ambillah contoh kita mau nilainya ini ketiga-tiganya itu di 3200, kita ambil yang tengahnya aja. Jadi mayornya kita ubah jadi 3200, yang minornya juga kita ubah jadi 3200. Oke, kalau udah, nah grafiknya langsung berubah kan, jadi langsung semuanya di satu garis yang sama. Terus kita save, close. Di sini udah ada isotropik, ke estimator, klik kanan, new kriging. Terus tetap kriging type-nya ordinary, dan variogram modelnya kita pilih yang isotropik. Terus kita ganti namanya jadi KR isotropik. Terus kita pencet OK. Nah, kalau udah, kita buat blok modelnya kayak tadi, klik kanan, new block model, block size-nya 90, X sama Y-nya, enclose object-nya kita buat, kita pilih yang Dempanitan 720. Evaluation-nya kita masukin yang kriging isotropik. Terus name dari block modelnya kita ubah juga jadi kriging isotropik. Nah, kalau udah kita klik OK dan kita drag. Kalau udah oke, kita ubah warnanya jadi KR isotropik. Show edges-nya kita matiin, dan yang nah, beginilah hasil dari yang si pemodelan kriging isotropik sama dan lain-lainnya. Bisa kalian bandingin dari keempat jenis estimasi yang udah kita lakukan. Kira-kira menurut kalian ini bagusnya yang mana nih? Dalam dalam opini kalian, bagusan yang mana? Apakah IDW, ataukah anisotropik kriging, ataukah kriging isotropik, atau yang nearest neighbor? Nah, kira-kira yang mana tuh yang paling mirip sama yang si 90 meter? Oke, untuk praktikumnya sebenarnya sampai sini aja, sekian. Jangan lupa buat di save scene, dan juga thank you buat yang udah nonton dan udah dengerin. Jadi gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.